kabut perlahan menyelimuti tanah Parahyangan. Hening, di antara desau angin hutan sancang, terdengar samar bunyi angklung kuno yang seolah datang dari masa silam. Inilah tanah para leluhur, tanah sakral yang pernah menjadi saksi langkah seorang Raja Agung, Prabu Siliwangi. Bagi istana, ia dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja, Raja Besar Kerajaan Sunda. Namun bagi rakyatnya, ia adalah bapak atau sosok ayah dan pemimpin yang bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran mencapai masa keemasan. Danau dibangun, benteng diperkuat, dan rakyat hidup dalam kemakmuran. Namun di balik gemerlap istana, zaman yang sedang berubah. Dari pesisir barat dan utara, terdengar gema keyakinan baru agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dan disambut oleh sebagian bangsawan muda. Dalam kisah rakyat Sunda, diceritakan bahwa putra Prabu Siliwangi yaitu Raden Kian Santang termasuk di antara mereka yang memeluk Islam. Suatu hari, ia datang menemui ayahandanya di istana Pajajaran, bukan untuk menantang, tetapi untuk mengajak sang raja mengikuti jalan iman baru. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan tenang. Ia tak marah dan juga tak menolak dengan kasar. Ia hanya berkata bahwa setiap orang berhak memilih keyakinannya sendiri, dan ia akan tetap setia pada ajaran leluhurnya. Namun pertemuan itu menjadi awal dari perpisahan besar. Ketika pengaruh Islam makin kuat dan Pajajaran mulai terdesak, Prabu Siliwangi memilih mundur. Ia tak ingin menumpahkan darah anak dan cucunya sendiri. Maka ia pergi ke arah selatan menuju Leweng Sancang, hutan suci di Garut. Di sanalah, menurut cerita rakyat, ia menghilang dari dunia manusia, meninggalkan hanya jejak tapak dan aura keagungan yang masih diceritakan hingga kini. Sejak saat itu, muncul legenda tentang Macan Putih, sang penjaga hutan dan pelindung tanah Sunda. Banyak yang percaya harimau putih adalah jelmaan Prabu Siliwangi atau roh para prajurit Pajajaran yang setia menjaga alam dan manusia agar tetap hidup berdampingan dengan seimbang. Zaman baru akhirnya tiba di gerbang istana. Bukan hanya Raden Kian Santang yang membawa perubahan itu, tetapi keyakinan dan pemikiran baru yang tak lagi bisa dibendung oleh seorang raja, sekaligus oleh seorang ayah. Konon, Prabu Siliwangi tidak mati. Ia tidak kalah. Ia memilih jalan lain, menyatu dengan alam. Sejak saat itu, ia tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan roh penjaga tanah Parahyangan, simbol keabadian dan kehormatan. Peristiwa agung ini dikenal dalam legenda sebagai moksa, yakni keadaan ketika jiwa dan raga mencapai kesempurnaan, bebas dari ikatan duniawi dan kembali kepada sumbernya tanpa melalui kematian jasmani. Hingga kini, kisahnya dipercaya sebagai lambang kebijaksanaan, bahwa sejatinya kekuatan bukan pada perang, melainkan pada kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan warisan budaya. Namun, kisah ini memiliki banyak versi. Ada yang melihatnya sebagai peristiwa spiritual, ada pula yang menganggapnya simbol perubahan zaman. Namun, benarkah seorang raja benar-benar lenyap di telan kabut? Mengapa hingga kini masih ada yang mengaku mendengar derap kuda dan suara prajurit dari dalam hutan? Jejak Prabu Siliwangi masih bisa kita temukan hingga kini. Tertulis jelas di Prasasti Batu Tulis Bogor, dibuat sekitar tahun 1533, penanda masa kejayaan Sri Baduga Maharaja. Namun di balik catatan itu, sejarah tengah berguncang. Dari barat dan utara, kekuatan baru dari Kesultanan Banten dan Cirebon mulai menekan Pajajaran. Zaman lama perlahan runtuh. Disinilah
kisah Moksa Prabu Siliwangi menemukan maknanya. Mungkin ini bukan sekedar legenda gaib. Mungkin ini cara halus rakyat Sunda menerima kenyataan pahit bahwa kerajaan mereka telah runtuh. Bila sang raja gugur, ia dianggap kalah. Tapi jika ia menghilang dengan cara suci, maka ia menjadi abadi, pemenang secara spiritual. Legenda tentang Moksa bukan hanya kisah mistik, ia adalah cara bijak masyarakat Sunda mengubah luka sejarah menjadi kebanggaan budaya. Dari kisah legenda, kini kita beralih pada data sejarah. Nama Siliwangi yang dipercaya bukan nama asli, melainkan gelar kehormatan, memiliki arti pengganti yang harum, diberikan kepada penerus Prabu Wangi, leluhurnya yang gugur di medan perang. Naskah kuno Carita Prahyangan mencatat masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja sebagai masa penuh kedamaian. Namun, naskah yang sama juga menyinggung runtuhnya kerajaan Pajajaran akibat serangan dari Kesultanan Banten. Prasasti batu tulis menjadi bukti fisik terakhir dari masa kejayaannya. Simbol-simbol dalam kisah ini sebenarnya memiliki makna yang rasional. Dalam kepercayaan Sunda kuno, macan putih bukan sekedar hewan mistis, melainkan lambang pengendalian diri dan kebijaksanaan. Sementara itu, konsep moksa dalam kosmologi Sunda menggambarkan pencapaian spiritual tertinggi, bersatunya manusia dengan sang pencipta atau hyang. Artinya, bukan lenyap secara fisik, melainkan melebur dengan alam semesta. Dari sini kita dapat memahami bahwa moksa merupakan strategi cerdas untuk melestarikan identitas budaya. Meskipun istana dapat direbut dan kekuasaan dapat digantikan, Siliwangi bersama rakyatnya memilih menjadikan warisan kerajaannya sebagai warisan spiritual, sebagai roh penjaga tanah Pahriangan yang tidak bisa dilenyapkan oleh waktu. Pola ini serupa dengan legenda raja yang tertidur di berbagai budaya. Mitos tersebut berfungsi sebagai mekanisme psikologis bagi sebuah peradaban untuk menyimpan harapan, keyakinan bahwa sang pemimpin akan kembali ketika rakyatnya benar-benar membutuhkan. Hingga kini, konon jika kabut turun di Gunung Gede, auman itu masih terdengar. Bukan auman harimau biasa, tapi gema seorang ayah, seorang raja yang menolak tunduk pada zaman.